Bang, Miku dari anime apa bang? Bang, Hatsune Miku tuh animenya apa? Halo Sobat Otaku, selamat datang di channel Seputar Otaku bersama gue Maizon di SOTR Seputar Otaku Review. ありがとう。そして Jadi buat kalian yang bertanya-tanya Hatsune Miku dari anime apa, akhirnya sekarang bisa terjawab nih di film Project Sekai Movie atau Colorful Stage The Movie, Miku Who Can Sing, yang ceritanya itu tentang Hatsune Miku yang tidak bisa bernyanyi. Sebenarnya bisa nyanyi, cuman suaranya tidak bisa didengar oleh orang-orang. Jadi kisah ini tuh sebenarnya pernah kejadian di dunia nyata. Gak persis sama seperti yang ada di filmnya, cuman ada sedikit terinspirasi. Jadi Hatsune Miku itu pernah menghilang dari dunia internet pada tahun berapa ya? Udah lama deh pokoknya. Nah, jadi film ini tuh kita dikasih lihat dari sudut pandangnya si Hatsune Miku ini. Nah, jadi balik ke pertanyaan di awal, sebenarnya Hatsune Miku itu dari film apa atau anime apa, akhirnya sekarang bisa terjawab ya. Mungkin pas awal-awal film ini diumumin, banyak yang ngira kalau ini tuh filmnya Hatsune Miku, bener-bener animenya Hatsune Miku. Sebenarnya ini nggak salah-salah banget, tapi kurang tepat juga. Jadi mungkin lebih tepat kalau kita sebut bahwa film ini tuh film dari game yang berjudul Project Sekai Colorful Stage, yang ada di judulnya film ini juga. Itu kalau di Jepang itu Project Sekai Movie, kalau di bahasa bahasa Inggrisnya Colorful Stage The Movie. Jadi ini ceritanya tentang Hatsune Miku yang suaranya nggak bisa didengar orang-orang, nggak bisa mencapai orang-orang lah, bukan nggak bisa didengar. Jadi ada roller coaster emosi dari film ini yang pakai kisah-kisah drama musikal gitu. Ini cukup menarik, tapi mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, ini kan film dari sebuah game ya yang tadi disebut. Kalau nggak main gamenya itu bisa gak sih nonton ini gitu? Bisa gak sih ngikutin ceritanya? Nah, kebetulan gue juga bukan pemain game ya, dan gue sekedar gue tahu ini game bernama Project Sekai ini. Gue pernah lihat teman gue main, tapi gue nggak pernah main sama sekali. Hal ini akan gue bahas nanti di akhir. Apakah kalian yang pengen nonton Hatsune Miku tapi nggak tahu gamenya, pengen nonton, bisa apa enggak gitu? Act pertama film ini langsung dimulai dengan sebuah konflik. Kita langsung dikasih sebuah konflik yang terus membesar hingga klimaks di cerita film ini. Meskipun begitu, konflik ini tuh nggak langsung ngeberatin ceritanya dari awal gitu, tapi dia pelan-pelan terus ngasih kita kayak sedikit dari perkenalan, kayak awal-awal film biasanya ada visual-visual kayak keseharian karakternya, para karakternya, terus ada juga komedi-komedi yang cukup menggelitik, sampai akhirnya dia menuju act kedua dan act ketiga yang ceritanya akan lebih kompleks dan fokus ke drama. Overall, film ini tuh cenderung mudah dipahami ceritanya. Konfliknya emang bisa dibilang lumayan berat, tapi hal ini tuh nggak bikin kalau cerita filmnya itu agak susah buat diikutin. Klimaks di act kedua menuju act ketiganya itu bahkan bisa dibilang cukup padat. Jadi kompleksitas ceritanya dari yang awal-awal kita udah dikasih konflik walaupun nggak terlalu berat, jadi dibuild perlahan dan sampai act kedua dan act ketiga itu mulai padat. Jadi ceritanya mulai padat, mulai banyak drama, konflik, dan semacamnya. Jadi ada domino effect gitulah dari awal. Nah, ini tuh bisa dibilang eksekusi ceritanya menurut gue cukup menakjubkan. Nah, cerita yang solid ini, tapi sayang banget buat gue, visualnya tuh nggak selaras dengan ceritanya. Nggak parah-parah banget kekurangan di visualnya, tapi buat sebagian orang mungkin ini cukup mengganggu ya. Di awal film tuh kita ada komposisi visual yang cukup baik, bahkan ada opening kayak anime pada umumnya. Itu visualnya bisa dibilang sangat-sangat bagus, dan juga nggak pelit animasi gitu film ini. Kayak ada dua subjek yang sedang ngomong, dua karakter yang di highlight lah. Nah, di belakangnya ketika ada karakter-karakter figuran lain, itu masih ada animasinya. Jadi nggak pelit animasi gitulah. Terus juga ada beberapa adegan yang mengganggu buat gue pribadi ya. Itu contohnya ada beberapa scene yang proporsi wajahnya tuh sempat berantakan gitu. Jadi kayak gak simetris ukuran antara muka dan badannya gitu, dan ya semacam gitulah. Terus juga beberapa penggunaan CG yang kurang tepat. Gue bukan mempersalahkan penggunaan CG-nya, tapi ada beberapa yang kurang tepat. Sebenarnya kalau penggunaan CG ini cukup lumrah ditemuin di anime musik atau idol yang lain. Tapi kalau yang di sini sebenarnya bukan masalah juga, tapi karena ada beberapa yang kurang tepat. Yang kurang tepatnya itu nggak ngeblend dengan keseluruhan adegannya. Nah, kekurangan yang gue sebutin tadi mungkin juga nggak terlalu banyak, dan bahkan mungkin nggak disadarin sama orang-orang. Makanya gue nyebut kalau mungkin ini bisa mengganggu sebagian orang gitu loh. Tapi buat gue pribadi sih ini ada yang mengganggu. Di samping kekurangan itu, sebenarnya visual dari anime ini secara keseluruhan cukup menakjubkan. Dari world buildingnya yang gue cukup mengapresiasi, bahwa cukup luas, cukup
nggak sempit lah dunianya kelihatannya. Dan juga penggambaran beberapa adegannya yang cukup detail. Banyak detail-detail yang bisa ditemuin di film ini, yang sederhananya tanpa orang-orang sadari bahwa detail-detail yang ada di film ini tuh bisa mendukung sebuah adegan lebih bermakna atau lebih ada suasananya. Nah, yang paling penting dari film ini tuh sudah pasti musiknya atau lagu-lagunya, yang kita sudah kenal juga Hatsune Miku, seorang Vocaloid yang erat kaitannya sama sebuah lagu atau musik. Terus tadi di awal gue juga udah nyebut bahwa film ini membawakan kisah drama musikal. Tapi ini bukan drama musikal yang biasa kalian temuin di sebuah pentas seni atau film-film drama musikal lainnya yang 15 menit sekali tiba-tiba nyanyi gitu. Lagu-lagu yang ada di film ini memang cukup banyak dan juga pasti bagus-bagus. Bahkan untuk gue yang gak main gamenya sama sekali, itu gue cukup suka dengan lagu-lagu yang dimainin di film ini. Nah, lagunya emang cukup banyak, tapi ini tuh gak ganggu konsentrasi di cerita filmnya. Lagu bahkan jadi bisa dibilang semacam aspek penting, semacam inti cerita dari film ini. Nah, berkat lagu-lagu ini pun film gak kerasa kosong gitulah. Jadi ada suasana-suasananya yang ditambahkan dengan lagu-lagu ini. Oke, kita udah bahas story-nya, kita udah bahas visualnya, kita udah bahas musiknya. Sekarang, gue akan memberikan pendapat gue sebagai orang yang tidak main game Project Sekai terhadap film ini. Apakah gue bisa benar-benar menikmati film ini? Apakah gue bisa mencerna film ini dengan baik? Yes, untuk seluruh cerita di film ini gue bisa menerima untuk mencernanya dan menikmatinya dengan cukup baik. Yang kurang dari gue mungkin adalah beberapa karakter-karakternya yang cukup banyak dan kurang pengenalan dari karakter-karakter itu. Ada sedikit kesulitan buat nginget-nginget nama karakter ini yang mereka juga ada grup-grupnya tersendiri. Gue aja lupa tuh grupnya ada berapa, 4 atau 5 atau 6 mungkin. Tapi apakah ini menjadi hambatan? Apakah ini menjadi suatu hambatan dari memahami cerita di film ini? Iya sedikit, tapi tidak secara keseluruhan. Jadi gue bisa menikmati filmnya tanpa mengenal banyak-banyak karakternya. Terus jadi intinya kalau yang gak tahu atau gak main gamenya, bisa gak nonton film ini? Sebenarnya bisa kalau kalian gak masalah untuk gak mengenal semua karakternya, atau setidaknya kalian mungkin akan lebih kenal dengan beberapa karakter aja gitu ya, sedikit-sedikit. Mungkin kalau nggak salah itu ketua-ketua dari grup bandnya itu deh. Jadi buat kalian yang nonton cuman karena tahu Hatsune Miku, apakah bisa nonton? Bisa. Oke, sampai di kesimpulan, pembawaan ceritanya cukup menarik. Film ini bisa gua katakan sukses untuk membuat gua terbawa suasana di filmnya. Konflik yang cukup unik mungkin hanya bisa ada di series ini, jadi terasa lebih eksklusif juga. Dan juga persatuan antara drama dengan musik yang nggak terlalu lebay. Ini cukup unik juga karena lagu-lagunya tuh khas Vocaloid Hatsune Miku juga, yang sudah kita kenal lagu-lagunya Hatsune Miku tuh enak-enak buat didengar. Ini jadi sebuah keindahan tersendiri gitu di film ini. Memang ada sedikit kekurangan di visual yang gue sebut-sebut tadi, dan juga kekurangan mungkin untuk orang-orang yang nggak main atau nggak tahu game Project Sekai itu sendiri. Tapi film ini masih bisa gue bilang cukup gue rekomendasikan untuk ditonton. Berat kalau bilang film ini yang terbaik di antara film-film anime lainnya yang pernah gue tonton atau anime musik yang pernah gue tonton. Tapi film ini cukup refreshing untuk gue pribadi yang jarang menemukan film-film sejenis Colorful Stage The Movie Hatsune Miku Who Can Sing ini. Film ini gue kasih rating 8/10. Jangan lupa ikuti sosial media kami di @seputarotaku dan website kami seputarotaku.com. Apakah kamu cukup tertarik untuk menonton film Hatsune Miku Colorful Stage ini?